Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini terdapat pada 1 Korintus 15 ayat 57. Bunyinya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ini merupakan pertanyaan yang umum dan lumrah terjadi dalam kehidupan masa kini. Pertanyaan yang telah dijawab oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ini perihal tentang kebangkitan tubuh. Ketika Yesus Kristus datang dan suara nafiri itu dibunyikan, maka kita akan dibangkitkan. Pertanyaannya adalah, tubuh yang manakah yang akan kita pergunakan nantinya setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini? Tetapi perlu kita pahami satu hal, bahwasanya pertanyaan itu serta-merta ingin merujuk kepada hal lainnya, yang mana Paulus ingin menjelaskan hal melebihi dari apa yang dipertanyakan itu. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Hal yang ingin disampaikan adalah bahwasanya ancaman untuk masa depan manusia adalah dosa dan maut. Bahwasanya dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Masalah terbesar umat manusia adalah dosa. Karena hal ini akan menghalangi seseorang itu akan masa depannya, perihal tentang kerajaan sorga nantinya. Sebab upah dari dosa adalah maut, dan dosa itulah kekuatan dari maut itu yang sesungguhnya. Sehingga bagaimana manusia dapat terlepas dari itu? Adakah yang dapat dilakukan oleh umat manusia ini untuk dapat terlepas, terbebas dari belenggu dosa itu? Jika seseorang belum di dalam Kristus, maka kita dapat melihat bahwasanya ada kegagalan dalam dirinya. Bahwasanya kita tidak dapat menciptakan sesuatu hal yang natural, yang benar-benar murni dan benar-benar bersih, sebagai bentuk bahwasanya kita ini telah melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Tidak ada. Semuanya telah dirusak oleh dosa itu. Sama halnya seperti yang dikatakan dalam teologi perjanjian lama, bahwasanya ragi itu dapat mengkamirkan semua adonan. Sama halnya dengan dosa telah merusak semua elemen penting dalam hidup ini. Dan kita tahu satu hal, bahwasanya hal yang paling mendasar adalah masalah hati. Dan hati itu telah diribut oleh si iblis itu. Dan akibatnya hati orang-orang jahat itu membuat seseorang itu melahirkan keinginan-keinginan dagingnya. Ia tidak dapat menahan itu, dan kemudian dia tidak dapat merefleksikan tentang eksistensi Allah di dalam dirinya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab ketika Yesus Kristus bangkit dari kematiannya, itulah berita sukacita yang sesungguhnya, bahwasanya kita telah menang. Adakah kemenangan yang seluar biasa itu, yang mana telah digenapi oleh Raja yang sesungguhnya? Kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan kita. Sebab kita memiliki harapan untuk melihat masa depan kita, yakni kebangkitan untuk hidup yang kekal. Jika Yesus Kristus tidak bangkit dari kematiannya, maka sia-sialah saudara percaya kepada dia, dan sia-sialah para hamba-hamba Tuhan yang terus berkhotbah tentang Yesus Kristus. Tetapi Kristus yang telah bangkit itu merupakan kekuatan kita, sehingga kita memiliki masa depan dan harapan yang benar-benar kokoh. Mari saudaraku yang terkasih, merenungkan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terjebak
dengan pemisahan-pemisahan yang merupakan cara berpikir dari para kaum-kaum Yunani yang membuat pemisahan dan seolah-olah membuat suasana semakin menjadi lebih keruh dan tidak memiliki harapan sama sekali. Pemisahan yang begitu radikal yang tidak mendasar dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu mengapa Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-58, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Mengapa demikian? Karena saudara diperhitungkan. Sebab Kristus merupakan hal yang saudara butuhkan, sosok yang saudara butuhkan dalam hidup saudara. Saudara berada di luar Kristus, saudara akan merasa diri saudara begitu religius. Tetapi setelah saudara berada di dalam Kristus, saudara akan sepakat dan akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwasanya kebaikanku, kereligiusanku adalah sampah. Mengapa demikian? Ia telah berada di dalam Kristus. Apa yang perlu disombongkan? Malahan semakin seseorang berada di dalam Kristus, semakin ia belajar untuk menjadi lebih rendah hati dan melakukannya dengan begitu giat demi kemuliaan Tuhan. Hiduplah dalam kemenangan itu, sebab Kristus telah menang dan kita adalah anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima pada saat ini. Tuntunlah kami Bapa supaya kami menjadi pribadi yang memenangkan perjalanan hidup kami yang tidak didakwa oleh hati kami sendiri. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, pribadi-pribadi yang dilahirkan kembali, sehingga kami memiliki kesempatan itu dan dapat menerima berkat-Mu, berkat terbesar, karena kecintaan kami atas diri-Mu, bukan karena kami hanya menginginkan surga, melainkan karena kami begitu mengasihi Bapa di dalam Putra dan Roh Kudus. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.